Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahma Hasna Nafisa dengan NIM 23002000063. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai sifat durhaka melalui kisah Kan'an. Durhaka kepada orang tua. Apakah akhlak tercela itu? Akhlak tercela adalah akhlak yang buruk dan tidak boleh kita lakukan. Akhlak tercela disebut juga dengan akhlak mazmumah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita melawan kedua orang tua karena perbuatan tersebut merupakan sikap durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala juga sangat membenci anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan Dia hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, maka peliharalah mereka, dan jangan sekali-sekali kamu mengucapkan perkataan dan membentak mereka. Ucapkanlah perkataan yang mulia, karena mengucapkan kata pada orang tua tidak boleh diberikan agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau perlakuan mereka dengan baik, dan jangan perlakukan mereka dengan kata-kata kasar. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Keridhaan Tuhanmu tergantung keridhaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan tergantung kepada kemurkaan orang tua." Hadis riwayat Bukhari. Dan dengan demikian, kita sebagai orang Islam harus taat dan berbakti kepada orang tua selama mereka mengajak untuk kebaikan. Membantah dan kata-kata kasar kepada kedua orang tua merupakan perbuatan tercela. Anak yang durhaka kepada orang tua akan mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Menghindari sifat durhaka melalui kisah Kan'an. Kan'an adalah putra Nabi Nuh yang tidak mau taat terhadap orang tuanya. Meskipun ayahnya seorang nabi, Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi rasul ketika berusia 500 tahun. 69 buku, guru kelas, 3 MI. Namun dalam dakwahnya selama 5 abad tersebut, beliau hanya mempunyai pengikut sebanyak 80 orang. Karena kaumnya yang sangat sulit untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan azab. Allah Subhanahu wa taala juga mengabulkan doanya dan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Rencana Nabi Nuh membuat perahu menimbulkan ejekan dari kaumnya, karena menurut mereka sangatlah aneh membuat perahu yang sangat besar dan di daerahnya yang tandus dan kesulitan untuk mendapatkan air. Ejekan terhadap Nabi Nuh bukan hanya datang dari kaumnya, tapi juga dari putranya sendiri yang bernama Kan'an. Ikut mengolok-olok karena melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam tetap mengerjakan pembuatan perahu itu hingga selesai. Setelah pembuatan perahu itu selesai, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan secara perlahan, mulai mengenangi seluruh daratan. Namun Kan'an beserta sebagian besar kaumnya masih tetap mengabaikan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Hanya kaum berimanlah yang mau masuk ke dalam kapal itu. Hujan tak kunjung berhenti, sampai akhirnya terjadilah banjir yang sangat hebat.
dan ketinggian airnya hampir sama dengan ketinggian gunung. Saat itulah Nabi Nuh alaihissalam tetap memanggil-manggil Kan'an agar bergabung dengan kaumnya yang beriman. Namun dengan keras Kan'an menolak ajakan sang ayah. Justru Kan'an menjauh dari ayahnya dan kapal buatan ayahnya. Kan'an malah berlari ke puncak gunung yang paling tinggi. Namun hujan semakin deras membuat air semakin tinggi hingga Kan'an bersama orang-orang yang tidak mau beriman pada Allah tenggelam. Kisah ini merupakan contoh seorang anak yang tidak mau patuh terhadap orang tuanya sampai celaka di akhir hayatnya. Peristiwa tersebut dapat dijadikan peringatan bagi kita agar jangan sampai menjadi anak yang durhaka terhadap orang tua. Oke, dari pembacaan tadi saya mempunyai 5 pertanyaan ya. Semoga nanti bisa menjawab. Nomor 1, apa hikmah dari kisah Kan'an? Nomor 2, sebutkan 3 adab bergaul kepada orang tua. Nomor 3, jelaskan pengertian adab kepada orang tua. Nomor 4, mengapa adab kepada orang tua dan guru itu sangat penting. Nomor 5, bagaimana Islam mengerjakan etika seorang anak kepada orang tuanya. Oke, waktu menjawab sudah habis. Inilah jawabannya. Nomor 1, jawabannya adalah menjadi anak hendaknya kita tidak boleh membangkang kepada orang tua, harus menaati perintah orang tuanya, kecuali jika diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban nomor 2, mencintai dan sayang kepada orang tua, menaati keduanya, menanggung dan menafkahi orang tua, menjaga perasaan keduanya, dan berusaha untuk membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Jawaban nomor 3, perbuatan baik kepada orang tua dengan ihsan dan sopan santun agar mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Jawaban nomor 4, setelah hormat dan taat kepada orang tua, setiap muslim wajib hormat dan menghargai gurunya, karena gurunya merupakan orang tua yang perannya sangat penting dalam mendidik kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang siswa menghargai dan menghormati gurunya, sebagaimana diperintahkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Jawaban nomor 5, akhlak anak terhadap orang tuanya terdapat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa seorang anak hendaknya 1, berbuat baik kepada orang tuanya dalam keadaan bagaimanapun, dan tidak boleh sekali-kali membalas dan mengimbangi ketidakbaikan orang tuanya. Dan yang kedua, tidak boleh berkata-kata kasar atau membantah perintah orang tua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video saya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan yang saya tidak sengaja maupun sengaja. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.